adik-adik, sekarang kakak udah ada di Kampung Naga ya. Jadi kakak udah jalan dari atas, terus sekarang udah di perkampungan Kampung Naga. Sekarang kakak penasaran nih sama kerajinan yang ada di Kampung Naga. Nah, ada kerajinan itu namanya tengkor dan juga keranjang anyaman. Pasti pada penasaran kan gimana proses pembuatan tengkor dan keranjang anyaman ini? Ya, kalau kayak gitu, yuk ikutin kakak yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Emil Kang dari Batasi Jakarta. Siapa Kang namanya Kang? Uhad. Kang Uhad. Kalau Kang? Udin. Oh Pak Udin, ini lagi buat apa nih Kang? Bikin kerajinan ini buat tengkor. Oh, Bikin kantong. bikin kantong Kang. Saya boleh ikutan nggak Kang? Silakan. Boleh ya, boleh. Ah, ini kayak gimana nih Kang? Bikinnya nih Kang. Ini bahannya dari bambu ya Kang? Oh, bambu yang bulat, Bambu tali. bambu tali. Oh, ini yang udah jadi kayak gini Kang. Ini baru. Ini masih proses ngeraut. Oh, masih diraut. Yang sebelum dirautnya yang mana Kang? Bentuknya Kang? Ini. Oh, kayak gini. Nah, ini kan sebelum dibuat dulu. Terus Bikin kayak gini dulu. Lalu jemur. Kalau oh. udah kering baru. Nah, adik-adik, jadi bambu seperti ini dipotong kecil, diraut ya Kang ya? Diraut ya sampai bentuknya tuh kayak gini. Ya, prosesnya tuh. Jadi ini halus banget ya Kang ya? Jadi serat-seratnya dipotong-potong gitu Kang. Diserut sampai setipis ini ya. Dari bentuk awalnya tuh seperti ini. Nah, ini prosesnya berapa lama nih Kang? Diraut kayak gini Kang? Panas. Tetap kering. Oh, berarti nunggu bambunya ini panas dulu. Kering. Nunggu kering dulu. Sampai kering. Baru dirautnya gampang ya Kang ya? Buat dibikin. Nah ini biasanya butuh berapa banyak nih Kang? Banyak mah ya semuanya tergantung pesanan gitu itu deh. Oh, tergantung pesanan. Kalau pesanan dari bosnya banyak. Nah ini setelah diraut-raut kayak gini diapain lagi nih Bang? Udah dibikin bentuk tengkor, Pembentukannya seperti kantong. apa tuh Bang? Kalau untuk pembuatan tengkor? Di dalam tuh sama istri tuh lagi bikin. Oh. Sekarang kakak udah di dalam rumah sama ibu jauh. Ibu ini ya, kakak sekarang lagi mau lihat nih, belajar cara pembuatan tengkor. Kantong ini. Kantong ya Bu ya? Oh, cara pembuatan kantong yang ada di Kampung Naga. Yang awalnya tuh tadi udah kita lihat proses diserut ya Bu ya? Iya, Sampai diraut. sampai setipis ini. Ini kayak gimana Bu caranya Bu? Oh, jadi dianyam dulu ya? Saya boleh ikut cobain Bu? Ikut bantu? Iya, boleh. Ini biar enggak. Oh, jadi selang-seling ya Bu ya? Iya. Ini biasanya sehari bisa berapa banyak Bu? Kalau ada yang kita raut, bisa 5. Oh, sehari bisa 5 tas. Iya. Nah, ini biasanya dijual kemana Bu? Penampung di atas. Oh, ada penampungnya di atas. Buat souvenir ya Bu ya? Iya, pesanan. Pesanan. Nah, ini jadi gimana Bu? Boleh dicobain Bu? Oh. Ini dipasang dulu kayak gini. Selang-seling ya Bu ya? Iya, ini. Nah, ini adik-adik. Jadi pembuatan itu dianyam dulu ya, selang-seling kayak gini. Supaya apa nih Bu fungsinya Bu? Supaya biar Ini kan. Itu namanya anyam sasak. anyam sasak Ya, ya. sebutnya anyam Sasak. sasak. Itu nanti sesuai ukuran sebetulnya yang pesan. Ada yang minta ukuran itu seberapa itu? 30, 20, 10. Tergantung kebutuhan konsumen sebetulnya. Bentuknya tuh tergantung kebutuhan ya Bu? Kalau bentuk ya tetap aja Bentuk tetap artinya sama. ada persegi panjang, ada contoh.
ada yang persegi sesuai kebutuhan konsumen. Tapi kalau untuk apa namanya gede kecilnya tuh tergantung Iya, ya, tergantung permintaan dari tergantung konsumen. permintaan. Iya. Itu kan buat tempat kayak misalkan makanan buah-buahan bisa. Nah, ininya nih. Ini apa ini? Mana? Buku. Sambungan Sambungannya. ya. Paling gede biasanya ngerjain sampai berapa ini Bu diameternya? 35. 35 cm. Iya. Paling gede. Ini, Kalau ini 30 sebelum. oh ini ukuran 30-nya Bu ya. Iya. Nah ini adik-adik nih jadi ada ukurannya. Ini yang kita buat sekarang ukuran berapa berarti? 30. 30 cm, Lebarnya 20 cm. lebarnya 20. Ini hitungannya dari sini ya Bu ya? Sini nanti. Oh. Ya diselesaikan dulu baru diukur Nah, nanti. ini panjang jangkungnya Tinggi. Tinggi. Ya, tingginya ada 10 cm. Tingginya 10 cm. Iya. Ini udah berapa lama lagi nih Pak? Udah mau sebentar lagi Pak ya? Jadi Oh, berarti nanti sampai atas dia nyaminnya sama kayak yang di awal gitu ya Pak? ya Ini fungsinya biasanya buat apa Pak? Kalau misalnya di kampung lagi nih Pak? buat apa tuh kantong buah makanan, semua makanan. Buat naruh makanan ya Pak ya? Ya, Ini biasanya dijual berapa nih Pak? Kalau di ke konsumen gitu Pak? konsumen lokal gitu, konsumen. pengunjung. Kalau pengunjung lumayan ada 10.000, 15.000. Apa tergantung besar ukurannya gitu Pak? Tergantung besar kecilnya ukuran apa berarti ya? Nah jadi adik-adik di Kampung Naga ini biasanya dijual ke wisatawan ya atau konsumen luar dari Kampung Naga itu sekitar 10 sampai 20.000 ya Pak? Satu kantong. Nah ini bisa muat banyak ya Pak ya? Jadi ini prosesnya sudah mau kelar ya. Jadi masing-masing dari bambunya ini diguntingin dulu. Digunting supaya ukurannya pas ya Pak ya? Karena ukurannya itu tingginya sekitar 10 cm. Yang nantinya ini kan ada 2 bambu ya. Jadi salah satu yang digunting yang mana ini Pak kalau kayak gini Pak? Yang atasnya yang digunting ya. Nanti yang bawahnya itu untuk diikat ya Pak ya? Iya. Disambung-sambungin supaya lebih kuat ya Pak ya? Iya. Gitu adik-adik. Jadi ini prosesnya sudah mau selesai ya. Yang nantinya itu pinggirannya, samping-samping itu tetap panjang ya Pak ya? Iya. Ya. Terus diikat pakai bambu juga ya. Yang nantinya nih dibikin seperti keranjang. Terus diikat pakai bambu lagi Pak? Iya. Ini berarti udah mau jadi apa ya? Iya, ini udah mau jadi. Udah mau jadi. Ini ada ikatan khususnya gak tuh Pak? Ikatannya diputar-putar aja atau gimana? Putar nanti ada daun kelapa. Oh, ada daun kelapa. Dicelap warnanya warna apa tuh Pak? Apa aja. Konsumen itu warna merah, hijau. Nah, adik-adik, jadi di sini tuh warnanya bisa beda-beda tergantung konsumen ya. Maunya warna apa? Bisa warna merah, hijau, ungu dan lain-lain ya. Nanti prosesnya itu dicelup ya Pak ya? Iya. Bambunya itu gitu. Adik, jadi tadi kan udah masih berantakan ya. Sekarang udah mulai dirapihin. Terus udah mulai diikat ya sisi-sisi sininya pakai tali bambu juga. Nah ini udah masuk proses finishing ya Pak ya? Nah jadi ini diikat lagi ya, dirapihin lagi menggunakan ini daun apa tuh Pak? Daun kelapa. Daun kelapa. Jadi daun kelapanya ini daun kelapa kering ya Pak ya? Iya. Ya, nah jadi ini dililit lagi ya, dirapihin lagi di pegangan tasnya itu supaya rapih dan nggak masuk ke tangan ya Pak ya? Nggak menusuk ke tangan. Jadi fungsinya itu adik-adik selain merapihkan ganggang tasnya, ini juga berguna untuk melindungi tangan ya, karena bambu-bambunya ini lumayan
apa namanya, masih kasar ya Pak ya? Iya. Masih kasar. Nah biasanya ada kendala gak sih Pak dalam pembuatan ini Pak, tas bambu ini Pak? Ada. Biasanya kendalanya apa tuh Pak? Kahut. Cahet apa tuh Pak? Terluka. Gores. Oh, kegores. Nah, jadi kendalanya untuk proses pembuatan tas atau keranjang anyaman ini adalah kadang tuh tangannya tergores sama pisau ya, dan juga makanya harus lebih teliti lagi dalam proses pembuatan anyaman ini. Kan kakak udah selesai ya proses pembuatan keranjang tas atau tas dari anyaman bambu ya. Ini bawahnya itu berbentuk anyaman sasak ya Pak? Sasar. Anyaman sasak. Terus untuk bagian sampingnya, pinggir kanan kirinya itu, ini namanya anyaman apa Pak? Anyam bongsang. Anyam bongsang. Lalu setelah itu ini sampai sekitar segini ya. Ukurannya berapa Pak? Ukurannya Pak? 30, ini 30. Ini 20. 20, Tinggi 10. tinggi 10. Oke. Nah, jadi ini tingginya 10, lebarnya itu sekitar panjangnya 30, 30. lebarnya itu sekitar 20 cm. Nah, setelah itu ininya diikat ya, diikat di atas, lalu diikat lagi menggunakan tali bambu ya, dari berupa anyaman bambu ini dipotong ya, disobek kayak gini ya, terus nanti diikat di sini. Setelah itu baru ditambahin lagi daun kelapa, betul. Nah, ini sangat lucu nih Pak nih, kalau saya lihat-lihat nih, bagus nih. Ini biasanya ini kayaknya bisa buat nyimpan buah ya Pak ya, terus juga makanan, terus juga jajan-jajanan dan lain-lain gitu. Nah ini biasanya saat ini harganya 10.000. Iya, borongan mah seberapa ya Teh? Kalau borongan mah sekitar 4.000 mungkin. Kalau borongan harganya itu 4.000, dan kalau misalkan harga satuan itu sekitar 10.000. Ini dijualnya di mana nih Pak? Di sini ada yang bos sama bos. Oh ada bosnya. Ya, di atas. Di atas. Nah ini lagi dirapihin nih, jadi sisa-sisa bambunya ini ya lagi dirapihin pakai korek api supaya bersih ya dan bagus. Sebenarnya kayak gini juga sudah bagus, cuman lebih bagus lagi dirapihin. Saya deh 2.000 ya. Oke deh Pak, kalau kayak gitu terima kasih banyak ya Pak ya, udah mau ngajarin saya proses pembuatan keranjang bambu ini. Saya jadi senang nih ya, udah bisa belajar kerajinan khas Kampung Naga. Pak, saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak.